Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Rizky. Nah, hari ini Pak Rizky mau melanjutkan mengenai aljabar yang kemarin. Kemarin kan kalian sudah mempelajari aljabar sampai pembagian ya. Nah, sekarang Pak Rizky mau melakukan pembelajaran mengenai aljabar dari dua suku atau lebih. Kemarin kalian cuma sederhana seperti ini kan. Nah, ini kan rumus dasar kemarin mengenai penyederhanaan dari perkalian aljabar. Contohnya seperti ini. 2A dikali A sama dengan 2A kuadrat. Atau 3B pangkat 4 dikali 4B pangkat 3. Hasilnya 12B 4 ditambah 3 menjadi B pangkat 7. Nah, masih ingat kan kalian kemarin pelajaran perkalian aljabar seperti ini? Nah, sekarang kita mau melakukan perkalian aljabar. Perkalian aljabar dua suku atau lebih. Nah, nih kita sekarang lebih mendefinisikan lagi aljabar itu biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti. Nah, sekarang dua suku itu seperti apa sih? Kalian masih ingat nggak? Kan kalau kayak gini, ini kan dikatakan satu suku. Nah, kalau dua suku berarti ini dua suku. Sama kan seperti ini, mudah sekali jawabannya cuma 4 dikali 5. Hasilnya 20. Dilihat variabelnya sama, tulis X. Pangkatnya kalau dikali berarti ditambah. Berarti menjadi 2 ditambah 4. Hasilnya 6. Nah, ini dua suku. Perkalian aljabar dua suku. Gimana sih kalau lebih dari dua suku? Oke, kita sekarang jelaskan di sini ya. Ini tanda apa? Tanda min. Ini tanda apa? Tanda plus. Ini tanda min. Nah, hasilnya min atau negatif dikali dengan plus, jadinya apa? Negatif ketemu dengan plus, jadinya negatif. Nah, sekarang negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif. Benar, nih positif. Kalau tandanya sudah kalian ketahui positif, langkah kedua adalah kalian hitung angkanya. Berarti ini angkanya berapa? 3 dikali dengan 5 dikali dengan 5. Nah, 3 dikali 5 adalah 15 kan? Nah, sekarang 15 dikali dengan 5 adalah 75. Tulis 75. Terus langkah yang ketiga, kalian lihat variabelnya. Variabelnya sama atau tidak? Kita cek. Oh, ini B. Ini juga B. Ini juga B. Berarti variabelnya adalah B. Nah, langkah terakhir yang harus kalian hitung adalah pangkat yang ada di atas variabel. Ingat, kalau kali berarti harus ditambah. Berarti ini 2 ditambah 4 ditambah 3. Ayo coba kalian hitung. 2 ditambah 4 berapa? 6. 6 ditambah 3 adalah 9. Jadi jawaban dari perkalian 3 suku aljabar ini adalah
plus 75B pangkat 9. Ini Pak Rizky coret aja ya, biar kalian nggak bingung ya. Jadi jawabannya 75B pangkat 9. Tadi kan kita sudah membahas apa sih rumus dasar dari perkalian aljabar, kemudian kita aplikasikan ke dua suku perkalian aljabar secara variabel yang sama. Setelah kalian sudah paham dengan dua suku variabel yang sama, Pak Rizky tambahkan lagi menjadi 3 suku variabel dengan yang sama ya, perkalian variabel 2 suku kata yang sama. Terus kedua 3 variabel dengan yang sama. Yang terakhir adalah perkalian aljabar 3 suku variabel yang berbeda. Oke, dari situ kita sekarang beranjak ke sifat distributif. Nah, sifat distributif itu ada 2. Ini sifat distributif 1 dan ini sifat distributif 2. Nah, sekarang kita mulai ya anak-anak ya. Gimana sih caranya untuk mengerjakan soal seperti ini? Nah, caranya, langkah awalnya itu adalah ini itu harus habis dengan dua-duanya. Caranya berarti 2 dikali dengan 3A. Yang kedua adalah 2A dikali dengan plus 4B. Nah, ini kan sudah habis ya. Kalau sudah habis kita hitung. Hitungnya gimana? 2 dikali 3 adalah 6. A dikali A adalah A pangkat 2. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya yang kedua adalah kita lihat ini positif. Ini positif. Nah, positif sama positif hasilnya positif. Nah, habis itu yang kedua adalah menghitung 2A dikali dengan 4B. Cara yang pertama, hurufnya dikalikan dulu. 2 dikali 4 adalah 8. Oke. Terus habis itu langkah kedua adalah huruf atau variabel kita kalikan. A dikali B adalah AB. Nah, sampai sini kalian harus ingat, aljabar bisa dihitung dengan cara variabelnya sama. Nah, kalau variabelnya berbeda seperti ini, gimana Pak hasilnya? Ya, hasilnya tetap ini. Karena variabelnya berbeda berarti tidak bisa dihitung. Oke? Selanjutnya kita beranjak ke soal yang kedua. Soal yang kedua tetap sama. Caranya 5C dikali 2B. Terus yang kedua 5C dikali negatif 4C. Nah, sekarang kita lihat tandanya positif dikali positif, hasilnya kan tetap positif. Nah, tinggal 5 dikali 2 adalah 10. C dikali B adalah CB. Nah, itu ya yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kita lihat dulu. Ini positif, ini positif, tapi ini negatif. Berarti jawabannya apa? Positif ketemu positif, ini positif ketemu positif, hasilnya positif. Sekarang positif ketemu negatif berarti hasilnya negatif. Kita tulis di sini negatif, seret. Nah, habis itu tinggal kita kalikan. 5 dikali 4 adalah 20. Nah, kemudian tinggal C dikali C, hasilnya C pangkat 2. Nah, terus habis itu gimana? Kita lihat dulu variabelnya sama atau berbeda. Oh, ternyata variabelnya berbeda. Loh Pak, ini kan ada C-nya Pak. Ini kan ada C-nya Pak. Iya, tetap ini C-nya tetap sama. Tapi C-nya ini bergandengan dengan B. Yang ini C-nya kuadrat. Jadi tidak bisa dihitung karena bukan sejenis. Loh, terus jawabannya mana Pak? Ya ini. Ini adalah sudah jawaban akhir. Nah, oke? Kalian paham kan? Ngerti kan?
Matematika itu gampang kok. Nah, selanjutnya habis sifat kita melangkah yang lebih sulit, yaitu sifat distributif 2. Nah, sifat distributif 2 ini caranya sama dengan distributif 1. Cuma bedanya kalau sifat distributif 1 yang di luar kandang ini atau yang di luar kurung ini itu dia sendirian, alias tidak punya teman atau jomblo. Nih, sendirian juga. Ya, tapi sifat distributif 2 mempunyai 2 kurung atau 2 kandang, yaitu berpasangan semua. Ini berpasangan, ini berpasangan, ini juga berpasangan, ini berpasangan. Nah, itu yang membedakan sifat distributif 1 sama sifat distributif 2. Nah, sekarang gimana sih Pak cara mengerjakannya Pak? Mudah dong cara mengerjakannya. Tinggal yang depan dikalikan semua sama kurung yang belakang. Nah, seperti ini. Negatif 3x dikali negatif 2x. Negatif 3x dikali negatif 3y. Kalau yang depan ini sudah dihabiskan oleh 2 yang ada di kurung sebelahnya, selanjutnya yang belakangnya ini dihabiskan juga oleh kurung yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Mungkin kalian masih bingung ya. Oke, kita sekarang memulai dulu ya. Negatif, langkah awal kan kita harus tandanya dikalikan dulu. Negatif ketemu negatif, hasilnya nih negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Nah, bisa ditulis kalian positif, bisa kalian hapus. Tapi yang lebih mudah, mending kalian hapus karena biar kalian nggak mengganggu. Nah, habis itu sudah ketemu positif, sekarang tinggal 3 dikali 2, hasilnya 6. Nih, selanjutnya X dikali X, hasilnya X pangkat 2. Nah, nyampe sini mungkin kalian sudah paham kan? Nah, selanjutnya kalau sudah dikali ini, sekarang ini dikali dengan ini. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 3 dikali 3, hasilnya 9. Terakhir, X dikali dengan Y, hasilnya XY. Nah, oke? Selanjutnya yang ini sudah habis. Sekarang kita beralih yang ini. Ini kalian tutup biar kalian nggak bingung. Nah, tinggal yang ini. Nah, sekarang positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif. Oke? Selanjutnya angkanya dihitung. 4 dikali 2, hasilnya 8. Nah, kalau sudah, sekarang variabelnya Y dikali X, hasilnya XY. Nah, sekarang yang terakhir, positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. Nah, sekarang yang terakhir, Y dikalikan dengan Y, hasilnya Y pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa lihat hasil darinya distributif 2 itu adalah ini. Kemudian, Pak, apakah ini sudah hasil akhir, Pak? Loh, kalau kayak gitu, kita lihat di sini, apa ada yang bisa kita selesaikan atau apa ada variabel yang sama? Mana coba kalau ada variabel yang sama? Variabel yang sama adalah plus XY sama negatif XY. Nah, aljabar kalau mempunyai variabel yang sama harus diselesaikan. Berarti ini 6x-nya turun, 6x kuadrat turun. Kemudian
negatif 12y kuadrat turun. Nah, kalau sudah turun, tinggal kita hitung yang ini. 9 dikurangi 8, hasilnya 1. Berarti plus 1 x y. Nah, jawabannya adalah ini. Ini adalah jawaban akhir. Karena apa? Sudah tidak ada variabel yang sama untuk diselesaikan. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua juga sama caranya. 2P dikali dengan 4R. Yang kedua, 2P dikali dengan negatif 3P. Terus habis itu negatif 3R dikali dengan 4R. Selanjutnya negatif 3R dikali dengan negatif 3P. Nah, oke? Langkah awal, kalian harus ingat langkah awal. Positif ketemu positif, hasilnya positif. 2 dikali 4, 8. P dikali R, PR. Yang kedua, positif bertemu positif, hasilnya positif. Positif bertemu negatif, hasilnya negatif. 2 dikali 3, hasilnya 6. P dikali P, hasilnya P kuadrat. Nah, selanjutnya negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Positif dikali positif, hasilnya positif. 3 dikali 4, hasilnya 12. R dikali R, hasilnya R kuadrat. Nah, yang terakhir negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Positif bertemu positif, hasilnya positif. Positif bertemu negatif, hasilnya negatif. 3 dikali 3, hasilnya 9. R dikali P, hasilnya PR. Nah, dari sini adakah variabel yang sama? Oh, ternyata ada. 8PR dengan negatif 9PR. Nah, berarti yang ini kita turunkan dulu. Negatif 6P kuadrat ditambah 12R kuadrat. Nah, sekarang ini positif, ini negatif. Caranya adalah kamu punya hutang 9. Kenapa hutang 9? Karena negatif 9. Nah, sedangkan di sini kamu mempunyai uang 8. Nah, sekarang kita bayangkan ya, kita mempunyai utang 9.000 di teman kita. Tapi kita mempunyai uang 8.000. Kita bayarkan uang ini ke teman kita. Berarti sekarang kita mempunyai uang apa utang? Nah, kita masih mempunyai utang 1.000. Utang itu simbolnya negatif. Berarti negatif 1. Tinggal mengikuti P, R. Nah, ini jawabannya anak-anak. Ya, demikian adalah pelajaran mengenai matematika aljabar, mengenai 2 suku aljabar, 3 suku aljabar, sifat distributif 1 dan sifat distributif 2. Paham sekali kan matematika? Jangankan matematika, dijadikan momok kalian untuk belajar. Demikian pelajaran Pak Rizky hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.